Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah semuanya bersemangat sekali hari ini. Baiklah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Baiklah, siapa yang masih ingat ibu hari ini akan bercerita tentang siapa? Ya Siska? Ya benar sekali, ibu akan menceritakan tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ibu mempunyai buku cerita tentang dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu akan memulainya ya anak-anak. Dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa awal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah pada tahun 571 Masehi. Ia merupakan keturunan keluarga bangsawan Arab, yaitu Bani Hashim dari suku Quraisy. Setelah Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, ia sedang berhalwat di Gua Hira. Pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril menyampaikan kepada Muhammad, menyampaikan wahyunya, dan turunlah surat Al-Alaq 1-5. Anak-anak ibu, siapa yang tahu bunyi ayat Al-Alaq 1-5? Ya, baik, mari kita membacakan surah Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Pada saat itu, setelah turunnya surah Al-Alaq 1-5, Nabi Muhammad belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebar dakwah agama Islam. Dan setelah malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kembali, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah, untuk melakukan dakwah Islam di Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad melakukan dakwanya pertama kali yaitu secara diam-diam. Ia melakukan dakwanya kepada keluarganya terlebih dahulu, sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya. Dan setelah itu langkah keduanya yaitu melakukan secara bersembunyi-sembunyi, dan langkah ketiganya itu secara terang-terangan. Dari langkah-langkahnya itu secara diam-diam, secara bersembunyi-sembunyi dan terang-terangan, banyak sekali tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Adapun tantangan-tantangannya yaitu yang pertama itu adanya persaingan, berebutnya kekuasaan, dan penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Yang ketiga, takutnya dibangkitkannya agama Islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Yang keempat yaitu mereka selalu memperniagakan patung di Mekah. Kaum Quraisy selalu berusaha untuk menumpas dan menindas agama Islam dengan menempuh jalan apa saja. Kaum Quraisy memandang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disebarkannya sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Kaum Quraisy melakukan tekanan dan bahkan menyiksa terhadap
Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Setelah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah mendapatkan rintangan dan tantangan yang sangat besar, pada akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berdakwah di luar Mekah. Nabi pun berdakwah ke Madinah. Saat di Madinah, waktu Rasulullah SAW masuk Madinah, penduduk di sana sudah ada yang memeluk agama Islam. Di sana Rasulullah lebih dihormati dibandingkan di Mekah. Di dalam periode ini, pengembangan Islam lebih ditekankan pada dasar-dasar pendidikan masyarakat Islam dan sosial kemasyarakatan. Nabi Muhammad SAW di sana meletakkan dasar-dasar masyarakat Islam di Madinah, yaitu Nabi Muhammad SAW mendirikan masjid, mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Siapa yang tahu apa bedanya kaum Ansor dan kaum Muhajirin? Ya, benar sekali. Kaum Ansor yaitu penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam. Dan sedangkan kaum Muhajirin yaitu penduduk Mekah yang sudah memeluk agama Islam. Yang ketiga, perjanjian saling membantu antara sesama kaum muslim dan maupun bukan muslim. Kita tidak boleh membeda-bedakan kaum muslim maupun kaum yang tidak muslim. Kita harus selalu bersatu, ya anak-anak. Yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan masyarakat baru. Islam waktu di Madinah bukan hanya sebuah agama, tetapi juga mengatur negara, karena masyarakat Islam telah terwujud, maka menjadi suatu keharusan Islam untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakatnya. Adapun yang kita ketahui dan kita ikuti yaitu ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, ketabahan dan keteladanan Nabi Muhammad SAW patut menjadi teladan bagi kita. Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat baik dan budi pekerti dan mulia sekali. Nabi Muhammad selalu tabah dan sabar dalam rintangan apapun yang terjadi pada saat ia berdakwah. Baiklah anak-anak ibu, siapa yang tahu 4 sifat Nabi Muhammad SAW? Rizka? Ya benar, Sidik. Artinya benar. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya Ridho? Amanah. Dapat dipercaya. Dipercaya. Yang ketiga, Siska. Ya Siska? Tablik. Ya benar. Artinya menyampaikan. Menyampaikan. Yang keempat, Malik. Ya benar, Fatona. Fatona artinya cerdas atau pintar. Cerdas atau pintar. Alhamdulillah, hari ini sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, sebaiknya kita menyanyikan lagu tentang Nabi Muhammad SAW bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, datanglah seorang Rasul yang amat mulia, Muhammad nama orangnya, Aminah nama ibunya, Abdullah nama ayahnya, di Mekah tempat lahirnya. Setelah ia dewasa, diangkat menjadi Rasul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak.
Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.